di Link Space Podcast by Link Productive. Hari ini kita akan membahas tentang percaya diri tanpa sok jago. Nah, pada podcast pada hari ini kita kedatangan narasumber yaitu Kak Aida. Halo. Biasanya saya nge-host ya. Iya. Dan kali ini gantian ya. Jadi narsum. Oke deh, tentang apa tadi Dita? Percaya diri tanpa sok jago, kelihatan sok jago gitu. Oh gitu. Nah, siapa nih yang di sini sok jago nih? Kayaknya Mita sih kelihatannya ya, sok jago gitu. Di balik layar juga. Di balik layar tuh Mita tuh sok jago. Enggak bercanda. Oke deh, ya sih. Apa namanya? Kita tuh kan emang agak susah ya ngebedain yang mana percaya diri beneran atau sombong aja gitu, kayak betul. so jago aja gitu kan. Nah, kita kali ini bakalan ngebedah deh tentang perbedaannya tuh apa sih gitu, dan gimana sih caranya biar kita jadi percaya diri. Iya. Oke. Lanjut, pertanyaan pertama. Apa tuh? Boleh di-spill. Apa bedanya percaya diri sama sok jago, dan kenapa banyak anak SMA takut terlihat terlalu pede? Oke. Ini terus terang aku dulu juga waktu sekolah ya. Aku tim yang diem-diem aja gitu loh. Oh. Kayak yang gimana ya? Aku tuh nggak mau menonjol karena tadi takut kelihatannya so jago gitu loh. Padahal aku tuh punya value gitu kan. Aku punya nilai diri lah saat itu. Cuman karena aku tuh nggak mau dicap so jago dan juga belum tahu caranya gimana supaya kita tuh bisa terlihat percaya diri dan aktif tapi tanpa toksik lah ya so jago itu. Nah, cuman dulu aku belum paham ilmunya kan. Jadi aku ya kalau punya kemampuan aku bakalan diem aja gitu. Aku nggak mau nunjukin takut so jago, takut sombong gitu loh, selalu kayak gitu. Jadi malah jadinya rendah diri gitu, bukannya bisa mengeluarkan potensinya dengan baik gitu kan. Nah, tadi itu kan pertanyaannya tuh bedanya apa? Nah, bedanya kalau percaya diri itu kita tuh sadar gitu sama nilai diri kita dengan kemampuan kita. Dan kita tuh juga yakin kalau apa yang kita punya nih ya, misalnya kita jago editing atau misalnya jago nari misalnya, kan kita sadar nih dengan value itu. Kita tuh juga yakin kalau itu tuh membantu gitu ya, membantu atau berdampak lah ke sekitar kita. Dampak itu kan nggak perlu tentang uang ya, atau nggak perlu tentang apalah gitu. Dampak bisa menghibur orang gitu kan, bisa juga apa sih sesuai dengan keinginan klien lah gitu, atau memang guru dan lain-lain, itu kan berdampak kan jatuhnya. Nah, itu bedanya percaya diri. Kita paham nilai kita, kemampuan kita, dan apa ya, intinya kita memahami lah kalau kita itu bisa gitu, bukan cuman ngomong doang lah gitu. Ibarat katanya ya. Nah, kalau so jago itu tuh kita tuh sebenarnya nggak tahu apa-apa, asbun aja gitu. Asbun dan petantang petenteng lah gitu loh, bahasa bahasa gaulnya petantang petenteng doang gitu. Tapi kita tuh nggak paham kalau kita tuh bisa atau enggak, kita kompeten nggak di bidang itu, misalnya di bidang nari atau editing tadi. Asal aja kayak bisa, gampang itu kecil. Padahal dia ngedit poster aja bisa 1 minggu gitu loh. Kayak nggak bisa mengukur kemampuan diri dan omongannya tuh besar. Jadi bedanya kalau yang percaya diri kita paham kemampuan kita, value kita. Kalau yang so jago itu nggak paham tapi omong doang besar gitu. Dan juga cara menunjukkannya. Kalau percaya diri itu kita itu energi dan cara menunjukkan kita tuh bukan supaya dapat validasi teman-teman, bukan supaya dipuji dan lain-lain, tapi memang tujuannya itu adalah untuk kalau bahasa akunya sih supaya kita tuh lebih self love gitu, menghargai diri kita, yang mana kita tuh punya kemampuan tuh kan tadi kan editing sama nari. Nah, kita tuh menghargai diri kita dengan cara menyalurkan hal itu. Kan ketika kita
tadinya nari, terus kita misalnya edit, ada hasilnya lah intinya. Iya. Kita senang kan. Nah, ya, ketika kita senang, kita post itu tuh bentuk mencintai diri kita gitu. Berarti kita udah produktif lah gitu bahasanya. Aduh, muter-muter banget. Produktif gitu kan. Nah, itu sih ya bedanya kalau dari aku. Dan emang untuk bisa apa ya, untuk bisa switch nih dari yang, karena percaya diri itu nggak bisa langsung ada gitu loh, apalagi kalau teman-teman tuh tipenya yang emang pendiam awalnya. Untuk bisa percaya diri tuh susah prosesnya, jadi bener kan? Betul. Betul, kecuali emang dari kecil udah cerewet gitu Iya. kan, udah sering tampil di depan umum, itu mudah lah gitu untuk bisa percaya diri gitu. Jadi memang kalau misalnya teman-teman bisa ngelihat gitu ya, ngelihat teman sekitar kalian kelihatan banget nih, ini mah so jago nih, petantang petenteng nih, sombong gitu kan, pasti ada lah gitu temen yang kayak gitu. Nah itu tuh jangan dihujat juga ya, karena aku yakin dia itu juga sebenarnya nggak paham dengan apa yang dia kerjain gitu loh. Maksudnya dia tuh pengen itu tuh sebagai proses dari percaya diri gitu loh. Iya. Awalnya petantang petenteng dulu gitu. Ada orang yang bisa menjadi percaya diri dengan yang awalnya pemalu terus jadi percaya diri. Ada yang petantang petenteng baru dia menuju percaya diri gitu. Kalau aku jujur dua-duanya pernah ngalamin. Yang awal aku pemalu banget kayak Mita, diem. Serius, di sekolah aku tuh diem. Sekalian ngomong marah. Marah karena kayak merasa terusik gitu kan. Iya, Gitu. Karena orang pendiam sekalian ngomong marah gitu kan gitu. Nah waktu kuliah itu versi yang petantang petenteng. Betul. Tapi petantang petentengnya nggak yang sombong banget ya, cuman ya gitu, nggak paham tapi gue bisa gitu. Gitu tuh sebenarnya nggak bisa gitu kan. Itu buat ngedongkrak percaya diri aja gitu, sampai akhirnya bisa jadi kayak sekarang yang ya insya Allah percaya diri lah, confidence gitu kan. Berarti banyak perubahan. Banyak fasenya. Kalau kalian tahu Dokter Tirta nggak? Siapa tuh? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Dokter Tirta, wajar guys, mereka anak SMA, jadi juga tontonannya ini ya, maksudnya mungkin belum sampai ke sana gitu. Ya. Dokter Tirta. Tapi kayaknya kalian tahu deh, kalau kita ada sering cuplikannya yang aduh tapi agak ini sih. Tapi nanti dia akan kasih tahu. Tapi Dokter Tirta itu, dia itu kan dokter ya. Keren lah pokoknya gitu, suka mengedukasi tentang supaya kita tuh harus rajin olahraga nih, khususnya anak muda, dan kebanyakan minum gula gitu kan. Dan juga kayak edukasi tentang kita tuh harus produktif loh gitu, supaya nggak ngelakuin hal-hal jelek gitu. Nah, Dokter Tirta tuh dulunya sebelum jadi sebijak sekarang, dulunya tuh petantang petenteng parah. Waduh, serius, kayak yang semua orang diajak berantem. Tapi ada fasenya Dokter Tirta zaman rambut merah waktu itu. Trennya lah ya, gitu, ramenya kayak gitu. Tapi sekarang dia udah jadi baik banget lah, baik, keren, panutan banget lah pokoknya Dokter Tirta itu. Setelah dia itu mengalami fase-fase yang awalnya tadi nyambung ke topik sebelumnya, agresif juga gitu kan, agresif, yang petantang petenteng, lama-lama dia jadi sadar dan percaya diri, tapi sisi positifnya gitu loh yang udah clear lah kayak gitu sih teman-teman. Kalau aku tebak kalian ini kok udah percaya diri kok, kalian berdua ya, karena kalau nggak percaya diri nggak akan mau jadi host. Iya. Iya Tapi dong. sedikit sih percaya dirinya, sedikit lah. Sedikit percaya diri, sedikit. At least ada lah ya. Ada kan. Iya, karena kalau misalnya nggak percaya diri kan nggak akan mau gitu, karena kan gimana di depan, iya kan? Iya, ini aja lah biar cepet. Oke, next. Oke, sesi berikutnya. Gimana sih Kak caranya bangun rasa percaya diri tetapi dia orang berprestasi tapi dia ini tidak menonjolkan prestasi dia dan biasa aja gitu. Oke, iya sih, paham sih. Kan namanya juga kita hidup ya. Iya. Apalagi zaman sosial media. Kalian tuh, aku juga ya.
Ngelihat orang tuh kayaknya kok pinter banget, orang tuh kayaknya mudah gitu segala-galanya, ada bisa masak lah gitu ya, nilainya bagus, dapat beasiswa dan lain-lain. Kok aku kayaknya susah gitu ya, Iya, aku iya, iya. nggak bisa kayak mereka gitu. Nah itu caranya gimana sih? Caranya tuh kalau yang pertama, kenali dulu hal yang bikin kalian tuh merasa insecure lah ya. Misalnya kalian kan biar bisa pede kan, meskipun kita merasanya kita biasa-biasa aja. Iya. Yang pertama tuh kalian hindari dulu hal yang bikin insecure. Misalnya HP, main IG misalnya, atau TikTok deh. Kayaknya kalian main TikTok, kalian tuh merasa apa ya, nggak pede itu ketika nonton konten orang-orang yang flexing mulu. Nah itu di hold gitu, ditahan, di blok lah gitu akun-akun yang suka flexing gitu, yang memicu kalian tuh merasa tidak percaya diri lah ya gitu. Nah setelah itu kalian refleksi. Refleksi itu bukan pijat refleksi ya. Iya, enggak dong. Nah, bukan ya. Refleksi itu maksudnya kalian misal kafe gitu sendiri, atau di kamar deh. Kalau di kafe sendiri kan kadang kayak malu deh gue gitu kan, sendirian. Kamar malam habis isak gitu ya, kalian mikirin aku tuh selama ini udah ngelakuin apa aja gitu. Pasti nanti ketemu kayak, oh aku emang nggak jago di pelajaran misalnya, tapi aku jago ngomong loh gitu, tapi aku jago nari loh. Itu tuh udah nilai plus dari kalian, udah bekal lah gitu. Sorry guys keserimpet, udah bekal lah gitu untuk kalian. Nah atau merenung terus kayak, oh iya ya, kelebihan aku tuh bisa jago, bukan bisa jago ya, bisa editing loh. Kayak sense of artnya tuh ada ketika aku lagi mendesain. Itu tuh kan juga sebenarnya bekal gitu, bakat atau kelebihan kita lah, value kita. Nah setelah kalian refleksi dan kalian tuh ditulis ya guys ya, ditulis di HP kek di kertas, aku tuh bisa nari loh, terus aku tuh Jago desain loh, aku tuh suka berani ngomong loh Di gitu, depan orang di depan gitu. orang loh. Aku kalau nyasar aku nanya gitu, nggak nangis. Itu juga sebenarnya percaya diri dan nilai kita lah gitu. Atau kalian mungkin nggak sadar, tapi ini tuh sebenarnya udah nilai kalian gitu loh, value kalian. Aku tuh kalau misalnya ngomong A, aku lakuin A. Kalau aku tuh bertanggung jawab lah intinya. Aku tuh disiplin loh selama ini, bangun dari jam 5 sholat subuh misalnya, ngaji skincarean sampai maghrib, itu aku disiplin udah berbulan-bulan ngelakuin hal itu. Itu tuh prestasi teman-teman, maksudnya value kalian bisa disiplin dan bertanggung jawab. Jadi jangan dikira cuma rutinitas remeh gitu, rutinitas remeh tiap hari saya nyuci piring. Itu bukan cuma rutinitas ya, tapi mencerminkan kalian tuh disiplin juga. Dicatat. Nah setelah dicatat, kalian tanamkan gitu, resapkan di hati kalau gue nggak prestasi itu loh gitu. Gue tuh nggak sekosong itu, gue tuh ada nilai lah ya, kelebihan, dan gue harus fokus di kelebihan gue tadi gitu. Dan jangan terlalu terpengaruh lah gitu dengan luar gitu, dengan sosmed atau dengan teman-teman kita sendiri nih gitu, yang misalnya teman kita, oh dia pinter gitu, ya udah lu pinter, kamu pinter di akademik aja, aku pinternya di editing, aku pinternya di nari kayak gitu. Itu untuk bisa yang awal merasa biasa aja terus jadi percaya diri. Langkah selanjutnya apa? Tekunin hal yang tadi kalian udah temukan, udah refleksi gitu kan. Tekunin, kalau misalnya nari, oh aku suka nari, aku pengen deh cover dance BTS misalnya, kayak gitu ya. Terus kalau awal-awal belum berani post gitu kan, ya udah kumpulin aja. Itu buat apa coba? Kalau kamu mau ngambil kuliah di jurusan seni budaya, bisa jadi portofolio kamu. Terus kamu kembangin, aku suka nari, aku pengen aku ingin bereksplor lah ya ke dunia acting deh, kan sama-sama seni kan, sama-sama ya gimana sih, paham lah ya, dari nari ke seni. Kan di nari juga biasanya ada bukan orkestra,
kayak apa Kayak sih? drama Iya, drama gitu ya, kan, itu drama ya, musikal. iya, betul. Itu kan bisa kan Hmm. belajar acting gitu, bisa lanjut. Jadi dikembangkan gitu loh Iya. nilai kalian gitu, value kalian. Ya begitupun dengan editing gitu, yang awal cuma edit poster gitu kan, atau edit jedang-jeduk di CapCut gitu ya. Jeduk-jeduk. Iya, kalian berkembang mungkin bikin video pendek gitu kan, sampai jadi kembangkan dan kalian tuh lebih kuat gitu loh value-nya gitu. Nah tapi gimana nih untuk teman-teman yang kayaknya gue tetap refleksi pun nggak punya value. pasti ada loh ya kayak gitu. Maksudnya kayaknya ngerasanya tuh editing tapi gue kayaknya nggak jago-jago amat deh gitu. Nah itu caranya gimana? Explore. Jadi ya gimana ya, kalau merasa belum ada yang kuat banget nih value-nya, explore sih, harus mau explore, coba hal baru gitu, entah mungkin di olahraga atau di akademik gitu kan, atau di seni dan lain-lain, tapi intinya harus explore biar kita tuh merasa senang. Yang pertama senang dong karena mencoba hal baru, kedua paham ya value saya di sini. Begitu sih dari aku. Ada lagi. Dan bagaimana sih seseorang terlihat percaya diri tapi dia rendah hati di lingkungan sekolahnya? Wah, ini easy peasy lemon squeezy sih, asik. Asik. Ya. Tapi memang harus dilatih ya. Kalau udah petantang-petenteng duluan nih di awal gitu kan. Nah, caranya gimana biar gak kelihatan so jago? Nah, kita kan udah percaya diri nih ya, kita udah menonjolkan diri lah gitu. Abis percaya diri, akhirnya kita kembangkan, tapi kita nggak mau kelihatan sombong. Caranya gimana? Caranya kita jangan apa ya? Yang pertama niat dulu. Niatnya oke, saya niatnya bukan nyari panggung gitu kan, bukan biar dipuji orang gitu niatnya. Niat saya pengen menyalurkan self love dan supaya saya produktif gitu kan, supaya saya juga berprestasi untuk masa depan saya juga gitu kan. Nah terus niatnya yang pertama. Yang kedua, meskipun kalian tuh udah berkembang gitu kan, udah percaya diri, udah menonjolkan value kalian lah gitu, kayak tadi nari, saya merasa bisa, kamu merasa bisa, kamu akhirnya memberanikan diri untuk mau ikut lomba. Nah, itu kan pasti kamu awalnya ada rasa takut, dikira so jago saya mengajukan diri untuk ikut lomba. Nah, itu caranya gimana? Yang pertama itu mengajukan diri, tapi juga nggak mengabaikan teman-teman di belakangnya. Jadi kamu tetap udah ngajuin, terus juga tetap melebur lah gitu ke teman-temannya. Tapi itu kalau kamu mau aman ya, supaya nggak dimusuhin gitu. Jadi nggak merasa eksklusif gitu loh. Kadang ya emang agak susah juga. Udah merasa percaya diri tuh, dan ketika udah maju kita tuh agak merasa eksklusif gak sih? Maksudnya merasa kayak bukan kurang pede, tapi kayak gue udah ngajuin ikut lomba nih, tapi teman-teman gue belum, kayaknya nggak cocok lagi deh gitu. Kayak kelihatan biar sok jago gitu nggak sih? Sebenarnya nggak mau sok jago, tapi karena udah beda gitu loh. Karena kita kan udah maju nih, udah ikut lomba dan lain-lain. Teman kita nggak mau kan, karena mereka masih stuck di mindset takut kelihatan sok jago gitu. Nah kita yang udah berhasil keluar itu, yang tadi udah ngajuin diri untuk lomba nari gitu, kita tuh mengajak mereka gitu loh, jangan lupain teman-temannya lah gitu. Jangan kita udah ngajuin diri, kita udah berani dan alhamdulillah menang gitu misalnya, kita tetap balik ke teman lama kita gitu. Tapi kalau misalnya teman lama kita toxic, biasanya kan ada yang kayak gitu loh, toxic. Ketika kita udah maju, kita udah percaya diri, kita udah go lah ya, mereka nggak terima gitu kan. Meskipun kita udah datang, udah ngajak, mereka malah ngejelekin kita. Pernah nggak kayak gitu? Pernah, apalagi dari belakang tuh. Nah, sering banget. Nah, cara menyikapinya gimana? Padahal kan kita niatnya bukan so jago kan. Kita emang kita udah percaya diri, kita pengen berkembang lah intinya gitu. Nah, kalau misalnya kalian udah ngajak nih teman-temannya, udah dibujuk lah ya gitu, diajak kayak, ini nggak apa-apa tahu, aku tuh ikut itu tuh karena aku seneng, aku pengen berkembang. Terus misalnya mereka nyinyir, kamu pengen dipuji orang-orang ya gitu, kamu pasti pengen sejago ya kayak gitu kan. Dan kan teman-teman aku mah ngerasain lah, zaman-zaman gitu juga ngerasain gitu kan. Nah kalau udah kayak gitu,
pilihannya dua sih, stay atau ganti circle. Waduh, jadi circle. Nah, kalau mau stay kan harus kuat-kuat mental lah ya di Iya. situ. Tapi kan ya kan namanya juga kalian udah fokus kan, udah berkembang gitu, udah growth. Nah, ada dua pilihan, mau stay atau ganti lingkungan gitu ya, circle. Karena terus terang aja nih kalau misalnya kalian stay, itu tuh bakalan menyedot energi terus gitu. Iya, menyedot betul banget. energi. Tapi kalau misalnya kalian, tapi bukan jahat ya, bukan artinya kalian tuh jahat jadi ninggalin temen yang lama, kan udah diajak tadi, udah diklarifikasi juga gitu kan. Nah, ketika kalian pindah ke teman-teman lingkungan, circle yang sama, gitu, yang suportif gitu ya, menyupport ambisi kalian, untuk perkembangan kalian, itu kalian lebih enak gitu loh untuk semakin berkembangnya, kayak gitu. Tapi caranya tadi itu, jangan ninggalin temen yang lama. Nah, kalau udah didatengin tuh yang lama tapi merekanya masih malah jadi toksik, nah baru itu tinggalin. Itu meskipun nggak 100% menjadikan kalian tuh nggak terlihat so jago lagi, tapi at least udah usaha gitu. Karena kan persepsi orang-orang itu kan nggak bisa kita kendalikan kan. Tapi kalau kita udah usaha untuk enggak kok, saya emang nggak niat so jago, tapi saya emang pengen berkembang gitu, udah usaha. Jadi persepsi mereka, pikiran mereka, pandangan mereka terhadap kita udah bukan urusan kita, urusan mereka. Terserah ada mau dicap apa juga gitu kan. Salah satu caranya sih itu ya, kalau yang agak ribet. Tapi kalau mau lebih mudah lagi, gak usah dipikirin. Iya sih, betul. Gak usah dipikirin, karena kan lah gue kan niatnya mau berkembang gitu, Iya. bukan mau so jago. Iya. Serah lu lah, lu yang repot. Iya. Gue udah deh gitu kan. Iya. Itu cara mudahnya. Tapi kan namanya juga kita namanya pada ketawa tuh kan. Cuma kan namanya juga kita temenan ya gitu. Kalau misalnya kita mau langsung bodo amat, itu kan gak enak ya. Nah, cara menyikapinya ya tadi, meskipun udah berkembang, kita tetap reach mereka dan ajak untuk ayo kita growth bareng gitu. Baru deh kalau mereka nggak mau malah toxic, ya udah tinggalin aja gitu, kayak udah gitu. Udah. Gitu sih. Aduh, tolong jadi petantang-petantang lagi, males. Kenapa itu kameranya? Gak apa-apa. Ketawa-ketawa mulu ya pokoknya. Minta istirahat. Oh, minta istirahat. Oh, seperti itu. Baiklah, ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup sih, semua pertanyaannya sudah dijawab sama Kak Aida secara lengkap, terus jelas juga kan? Ya nggak sih? Alhamdulillah, insya Allah. Oke. Jadi udah. Oke. Ya udah. Ya udah. Closing dong. Oke, terima kasih Kak Ida untuk waktunya. See you. See you See in you the next next video. time. Bye bye.